Adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti lagi pertemuan APP keempat pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang mulia yang telah disediakan bagi kami. Bimbinglah kami agar dapat sungguh-sungguh mengikuti dan mendengarkan firman serta renungan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina kami. Semoga melalui firman kami bisa meneladan Tuhan Yesus dan lebih setia lagi mendengarkan sabdanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 9. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong
waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, mari kita lanjutkan ke pertanyaan pendalaman. Yang pertama, bersama siapakah Yesus naik ke atas gunung? Yang kedua, ketika Yesus berubah rupa dan pakaiannya putih berkilat-kilat, siapakah yang terlihat berbicara dengan Yesus? Yang ketiga, suara apakah yang terdengar oleh mereka ketika awan menutupi mereka? Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti pertemuan via streaming APP hari ini. Adik-adik, sebelum memulai renungan hari ini, Kak Yulia ingin bertanya kepada adik-adik, siapa di sini yang setia mendengarkan Bapak dan Ibu guru saat mengikuti Zoom pelajaran sekolah di rumah? Walaupun adik-adik sudah kepingin bermain, kepingin menonton televisi, tapi adik-adik tetap setia mendengarkan dan mengikuti pelajaran dari Bapak dan Ibu guru dengan baik. Adik-adik, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi. Hayo adik-adik, siapa yang pernah naik ke atas gunung? Tentu kita naik ke atas gunung karena kita ingin melihat pemandangan alam yang indah, melihat pohon-pohon yang hijau, menikmati udara yang sejuk dan segar. Berbeda dengan kita, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke atas gunung yang tinggi untuk berdoa kepada Allah Bapa, supaya kita semua dan murid-muridnya diberi kekuatan. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus naik ke atas gunung, Tuhan Yesus berupa-rupa. Jubahnya berkilau-kilauan. Lalu datanglah Nabi Musa dan Nabi Elia menghampiri Tuhan Yesus, lalu berbicara dengan Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara itu menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Putra yang terkasih dan kita harus mendengarkan Dia. Mendengarkan Tuhan Yesus melalui ajaran-ajarannya. Dengan membaca kitab suci, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, dengan mendengarkan homili, dengan mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung menguatkan iman para rasul, menguatkan iman kita semua, karena kita mendengarkan Tuhan Yesus. Saat iman kita kuat, kita mampu dan kuat menghadapi pandemi ini, karena Tuhan Yesus beserta kita dan melindungi kita. Saat iman kita kuat, kita mampu menjadi anak-anak yang rajin dan tekun.
Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, jangan lupa melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di atas gunung yang tinggi, berubah rupalah Yesus dengan pakaian bersinar. Bersama Elia dan Musa, datang awan menaungi, dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Adik-adik sekalian, perutusan kita seminggu ke depan adalah kita mau dengan tekun dan setia mendengarkan homili. Homili dengan tenang ya. Homili itu apa toh? Homili itu waktu Romo berkhotbah pada saat misa. Nah, walaupun adik-adik mungkin masih belum bisa datang misa di gereja, tapi pada saat kita mengikuti misa streaming di rumah, walaupun tidak ada yang melihat, misalnya sendirian, tidak bersama orang tua, tapi kalau bisa ya bersama orang tua ya. Nah, pada saat homili kita harus mendengarkan dengan tenang. Tidak boleh main HP, tidak boleh kemudian kita pikirannya kemana-mana, tapi kita mau mendengarkan dengan baik dan kemudian kita memaknai apa yang dikhotbahkan Romo, yang diberikan di homili itu untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu online kita dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan mengerti tentang firman-Mu melalui para pembina sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, semoga kami dapat meniru teladan dan sikap dari Santo Petrus yang selalu memuliakan nama-Mu. Semoga kami dapat memuliakan nama-Mu melalui perbuatan-perbuatan baik kami terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik, di penghujung pertemuan kita, saya kembali mengundang adik-adik, ayo jawabannya dibagikan, dikirim, dan raih hadiah-hadiah yang kakak-kakak sudah siapkan bagi adik-adik semua. Ya, semakin rajin, semakin cerdas jawabannya, ya, semakin besar kemungkinan adik-adik meraih hadiah. Selamat belajar, sampai pekan berikutnya. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik sekalian bersama orang tua dan teman-teman senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.